semboyan kita amalkan, semangat hanya panah Ramayana atas bimbingannya. Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Nah Sobat Taksu, kali ini kembali lagi dengan saya Esa Prasanti dan saya Mira Mutiara. Di episode kali ini kita kedatangan King and Queen Taksu yang baru saja terpilih pada masa pengenalan lingkungan sekolah bulan lalu. Mereka adalah Risti dan Seva. Mungkin untuk kalian bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mahasiswa Sulaksana Adana Putra. Saya menjabat sebagai King Taksu angkatan ke-25. Saya berasal dari kelas X3. Perkenalkan, saya Nilo Hoyanisti Arini, bisa dipanggil Risti. Saya memegang jabatan Queen Taksu di angkatan ke-25 ini. Saya berasal dari 11. Nah, kan kalian tuh sudah melewati masa MPLS. Jadi, apa kesan yang kalian berikan selama menjadi siswa baru dan menjalani MPLS di Taksu ini? Dari siapanya? Dari saya. Iya. Menurut saya MPLS itu sangat menyenangkan, di mana kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang baru, diajarkan tata tertib sekolah dan dikenalkan lingkungan sekolah. Tapi itu sangat membantu saya untuk mengenali lingkungan sekolah di sini. Jadi tidak bingung pas sekolah langsung. Ya, nah kalau dari saya sendiri MPLS itu pentingnya untuk dilakukan, apalagi untuk siswa-siswa yang mungkin kurang bisa dalam bersosialisasi, itu kan pasti dibantu oleh kakak-kakak OSIS melalui ice breaking atau apa gitu kan. Nah selain itu juga sama yang seperti saya bilang, pengenalan lingkungan sekolah, orientasi sekolah, bagaimana proses pembelajarannya dan lain-lain. Nah, kalian kan sudah jadi King and Queen Taksu nih. Jadi bagaimana sih kesan kalian setelah dinobatkan sebagai the winner King and Queen dalam MPLS Taksu ini? Saya, Ya? kalau untuk saya pastinya senang. Namun ada tapinya, soalnya ada beban-beban tersendiri yang perlu di pundaknya, itu sangat beban itu. Terus itu aja sih. Kalau Ya, bantu pastinya berat senang, banget ya. Ya. Apalagi kalau misalnya di Uniosis itu pasti udah dikasih harapan gitu, harapan yang tinggi gitu, padahal sama aja. Ya, padahal sama-sama aja sebenarnya. Ya sama, pasti kesannya itu pasti senang kan. Senang karena diberi kepercayaan. Kalau mungkin kepercayaannya berlebih ya itu juga jadi beban, itu kepercayaan berlebihnya. Jadi tolong ya jangan ekspektasi berlebihan. Ya, kita juga manusia. Iya, ada salahnya. Nah, tapi kan ada juga yang sisi positifnya. Seperti Ya. beberapa hari lalu dipilih Talk sebagai show. sebagai perwakilan gitu, menghadiri. perwakilan ya menghadiri talk show MHD Forum Anak Gianyar. Untuk pas event di Cipes. Iya. Terus sebelum kalian jadi King and Queen Taksu ini udah tahu nggak kalau di Taksu ini sebenarnya ada tradisi King and Queen? Kalau untuk saya belum mengetahui, tetapi setelah saya sekolah di sini, saya dikasih tahu, terus saya tertarik dengan itu, akhirnya saya langsung ikut. Kenapa kamu Seleksi. bisa tertarik? Soalnya saya tertarik dengan hal-hal baru, ingin mencoba semua hal baru, karena menurut saya itu sangat menyenangkan dan pengalaman itu sangat berharga bagi saya. Kalau dari saya sendiri, apanya ini yang membuat saya tertarik itu? Ya, jadi yang membuat saya tertarik untuk menjadi Queen Taksu itu karena pengalaman yang akan didapatkan, gitu kan, juga beberapa benefitnya seperti Relasi. relasi, terus langsung kalau masuk OSIS itu katanya langsung diterima. Nah, sebelum ikut seleksi itu pasti yang namanya manusia, apalagi kita yang remaja-remaja bimbang kayak gini, pernah nggak sih ada ketakutan kayak aduh nanti gimana ya wawancaranya gitu? Pernah nggak sih? Pasti pernah. Sebelum wawancara itu pasti gak tenang, itu tidur gak tenang, makan gak tenang, pertanyaan apa ini yang mau ditanyakan sama OSIS. Cuma pas wawancara itu OSISnya santai, rileks, bercanda, biasa aja wawancaranya, mulus lah, gak semenakutkan itu, gak semenakutkan yang terbayang. Ternyata nggak dimakan. Ya. Iya, jadi ternyata bayangan kita itu terlalu seram, Ya. aslinya enggak. Jadi kembali lagi ya, just
yang dikatakan Be kakak OSIS yourself. itu enggak bukan percayalah kepada dirimu sendiri gitu. Ya, Ya. just pasti kamu bisa gitu. Ya, sama persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Kalau nggak persiapkan, Ya apa yang mau kamu jawab bisa. Ya. Berarti belajar itu harus Ya, harus. ya, Kita udah pinter sebenarnya. harus persiapan tuh harus ada walau kita tuh nggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kan mungkin persiapan dikit-dikit tuh ada pasti harus. Nah, bagaimana sih cara kalian memaknai proses MPLS dan sebagai king and queen dan serta kelanjutan proses bersekolah secara umum sebagai siswa? ini Listi menjawab. Tadi kan udah saya terus. Iya. Tidak. Nah, jadi kalau memaknai proses MPLS kan sudah sempat dibilang tadi di awalnya. Nah, kalau untuk proses belajar, ya pasti ada yang mengejutkan ya, apalagi kita dari SMP ke SMA gitu. Dari jam pelajarannya itu yang nambahnya itu banyak banget, dari pagi sampai sore. Pelajaran-pelajarannya juga ada beberapa yang mungkin baru kita ketahui seperti sejarah, geografi, sosiologi, kimia, fisika. Itu kan berbeda ya dari di SMP. Di SMP itu kan gabung PS, IPA gitu. Bisa sekarang berubah dia nggak Rumit. pusing ya. Ya, kalau dari siapa ini silakan. Ya sama aja sama Listi. Kalian kan tahu kan kalau sekarang tuh yang namanya bullying tuh lagi happening banget di kalangan sekolah gitu kan. Jadi apa sih menurut kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang narasi stop bullying? Untuk saya narasi stop bullying itu pasti sangat harus dilakukan karena di sekarang ini kenakalan remaja sangat meningkat ya. Apalagi tindakan bullying tidak hanya sama teman-teman, bahkan di lingkungan keluarga pun bisa ada tindakan bullying. Gitu. Makanya harus diedukasikan. Dan Queen, ya kalau dari saya hampir sama ya seperti Zevanya. Kenapa? Karena dampak dari bullying itu kan pasti buruk banget ya. Mulai dari mental pelaku aja itu bisa berubah ya kan. Terus mental korban apalagi pasti kan kalau sudah ada bullying itu kan pasti ada pikiran-pikiran negatif gitu kalau dari korbannya. Ya paling parah itu kan bisa sampai menyebabkan bunuh diri ya kan. Jadi ayo lakukan narasi bullying. Ya. Kan? Nah, di tengah boomingnya SMK nih, mengapa sih kalian memilih SMA untuk melanjutkan pendidikannya? Kalau untuk saya, karena SMA itu kan lebih fleksibel, bisa langsung kerja juga, bisa lebih lanjut ke kuliah. Terus untuk saya udah punya plan nih buat lanjut kuliah dan ambil jurusan FK, jadi saya lebih memilih SMA aja. Saya kurang lebih sama karena fleksibel juga kan, cakupannya juga lebih luas gitu. Kalau masuk ke SMK gitu kan mau ke yang lain itu agak susah kan, pasti masuknya itu ke pariwisata. Kalau nggak pariwisata ya ada sih emang yang lebih langsung ke jurusannya, cuman menurut saya SMA tuh lebih fleksibel dan lebih luas lah cakupan itu saja. Nah, terus kan apa sih pesan yang mungkin bisa kalian sampein buat nanti adik-adik generasi taksu ke depan yang mau pengen jadi king and queen tapi nanti ke depannya pasti ada rasa kayak masih ragu-ragu gitu, mungkin bisa kasih pesan buat mereka. Sama coba aja dulu, jangan takut mencoba, karena dengan kalian takut mencoba itu hilang semua kesempatan kalian, karena kesempatan itu dicari bukan ditunggu. Terus untuk persiapannya mungkin cari aja wawancara khusus gitu, agak mirip-mirip kok pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk OSIS-OSISnya itu gak menakutkan, itu pertanyaannya juga gak menakutkan itu. Jadi coba aja dulu kalau ada yang berminat. Iya. Terus sama juga kan kalian tuh harus percayalah pada diri kalian. Kalian pasti bisa. Jangan cuma termakan sama pikiran-pikiran negatif kalian. Tetaplah optimis. Untuk Listi ada lagi? Sudah itu saja. Siapa? Sudah. Jadi acara Bincang Taksu ini kan untuk menyongsong HUT Taksu yang ke-25. Jadi bisa dikasih ucapan selamat ulang tahun untuk Taksu kita tercinta dan quotes atau kata-kata hari ini. Aduh, kata-kata bijak ya. Bisa lah ya. Nah, Ya dari tadi kan sudah ada tuh dibilang. Jadi cari aja sendiri. Ya, jadi kan ada itu, dipotong-potong aja itu Iya kan. buat coach. Iya, quotes-quotes itu udah ada di terskrip di videonya. Jadi Terus? ucapan selamatnya.
kalimat ulang tahunnya itu pasti diisi selamat ulang tahun Taksu yang ke-25, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan berkembang di bidang akademik maupun non akademik. Ya itu saja. Baik, itulah tadi bincang-bincang kami bersama King and Queen Taksu. Semoga ilmu hari ini yang kami bagi bersama bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Mira Mutiara, saya Esa Prasanti. Kami pamit undur diri. Bye bye. Dadah. Dadah. Taksu